Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk pada pembahasan materi, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Melvin Timothy, yang kedua ada Bintang Pangaribuan, yang ketiga ada Andini Swardi, yang keempat ada Deita Baru, yang kelima ada Yusniati Manhambe, dan yang terakhir saya sendiri, Reynald Kusoy. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama mengenai teori akuntansi sektor publik. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Nah, teori akuntansi memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada, atau the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi, atau the ability to predict. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control event phenomena. Satu, tujuan mempelajari teori akuntansi sektor publik. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang saat ini dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang. Yang kedua, klasifikasi disiplin ilmu. Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama ilmu murni atau abstrak, abstract science, yang kedua ilmu deskriptif atau general descriptive science, yang ketiga ilmu derivatif atau special derivative science, yang keempat ilmu sinopsis atau synoptic science, kemudian yang kelima ilmu terapan atau applied science. Kendala akuntansi sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah yang pertama, objektivitas, kedua, konsistensi, ketiga, daya banding, keempat, tepat waktu, kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, keenam, materialitas. B. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran hasil-hasilnya. Masisi 1978 dan Gillian 1993 menjelaskan 4 aturan dasar sistem akuntansi keuangan. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin realitas. 2 komponen, A. Komponen formal, B. Komponen substansial. 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. C. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi terhadap siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Tujuan penyusunan pedoman akuntansi adalah menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat ditetapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa saat ini. Selanjutnya, ragam standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, standar nomenklatur. Kedua, standar akuntansi sektor publik atau disingkat dengan SSAP. Ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara yang disingkat SPKN. Keempat, standar akuntansi biaya yang disingkat SAB. Contoh hubungan antar standar SAP dan SPKN. Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Untuk melaksanakan audit tersebut, auditor harus berpedoman pada SPKN. Auditor akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan suatu entitas yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu entitas menggunakan data mentah akuntansi yang kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus sampai dengan defisit dan neraca, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan yang dipublikasikan. Dalam melaksanakan proses akuntansi tersebut, akuntan sektor publik berpedoman pada SAP.
D. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Kedua, akuntansi komitmen atau commitment accounting. Ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Keempat, akuntansi kas atau cash accounting. Terakhir, kelima, akuntansi accrual atau accrual accounting. 1. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Poin-poin penting dari akuntansi anggaran adalah 1. Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual secara berpasangan atau double entry. Yang kedua, anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan. Apabila terdapat selisih atau varians, dapat dilakukan tindakan koreksi. Yang ketiga, kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah sangat kompleks. Yang keempat, akuntansi anggaran atau budgetary accounting mengacu pada praktik-praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, pertanggungjawaban. 2. Akuntansi komitmen atau commitment accounting. Poin-poin penting dari akuntansi komitmen adalah 1. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang kedua, tujuan utama pengendalian anggaran. Yang ketiga, terdapat masalah dalam pengadopsian sistem terhadap akun-akun keuangan. Yang keempat, umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legal liability atas order yang terjadi dan order dapat dibatalkan. 3. Akuntansi dana atau fund accounting. Sumber dana keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyediaan dana. Terdapat dua jenis dana organisasi publik, yaitu yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Persamaan akuntansi dana. Dalam akuntansi, dana dikenal dengan persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas dana. Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Basis akuntansi dan fokus pengukuran. Dalam akuntansi, dana dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan. Dengan kata lain, jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta rupiah. Jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran kas jangka pendek adalah belanja kendaraan berjumlah 200 juta dan kasnya berjumlah 200 juta. Selanjutnya akuntansi kas. Poin-poin penting dari akuntansi kas adalah yang pertama, akuntansi kas. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Yang kedua, akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan yang pertama ada mencerminkan pengeluaran yang aktual, real dan objektif. Kelemahan, GAAP
tidak mengandungkan cash basic sebab tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Cash basic tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Terdapat overstate atau saldo yang dicatat lebih sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. Yang terakhir ada akuntansi akrual. Poin-poin penting dari akuntansi akrual adalah yang pertama, teknik akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan. Selanjutnya ada pengaplikasian akrual basic dalam akuntansi sektor publik untuk menentukan cost of service dan charging for service. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi basic kas dan akuntansi akrual, yaitu yang pertama ada basic kas, artinya penerimaan kas kurang pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Yang kedua ada basic akrual, artinya pendapatan atau income kurang biaya-biaya sama dengan rugi atau laba atau surplus atau defisit. Selanjutnya ada pendapatan atau income, yaitu penerimaan kas selama satu periode akuntansi kurang saldo awal piutang tambah saldo akhir piutang. Yang terakhir ada biaya, yaitu kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah dengan